Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi kita semua jemaat GPD El Sadai Magelang. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini Rabu tanggal 22 Juli sesuai dengan agenda pembacaan Alkitab kita sudah sampai pada kitab Amsal, khususnya Amsal pasal yang ke-11 sampai Amsal pasal yang ke-14. Pagi hari ini khusus akan saya ajak Bapak Ibu, kita semua jemaat GPD El Sadai Magelang untuk dapat belajar khusus Amsal pasal 11. Ada beberapa ayat yang akan saya baca di sana. Amsal 11 ayat yang pertama berkata begini. Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Ayat yang ketiga, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ayat yang keenam berkata begini, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Ayat yang ke-11, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ayat yang ke-20 berkata begini, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya atau dikenan Tuhan. Ayat yang terakhir atau ayat yang ke-31, sebab Amsal 11 ini sampai ayat yang ke-31 berkata, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Puji Tuhan. Kita akan belajar dalam kitab Amsal pasal 11 ini tentang orang jujur. Sebelumnya secara keseluruhan kitab Amsal ini berisi ayat-ayat yang sangat singkat. Dan hampir dalam setiap ayat itu berisi dua bagian. Dan isinya itu selalu membandingkan orang benar dibandingkan dengan orang fasik, orang baik, orang jahat, orang yang rajin, orang yang malas, orang yang jujur, orang yang curang, orang yang bijaksana atau orang yang bodoh, orang yang hidup dalam terang atau orang hidup dalam kegelapan. Nah, pasal yang ke-11 ini tentang orang jujur. Tentu kebalikannya orang yang curang, orang yang tidak berlaku jujur. Sekalipun terdiri dari kalimat-kalimat singkat atau kalimat-kalimat pendek, tetapi setiap bagian-bagian dari kalimat tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Itulah kira-kira latar belakang dari kitab Amsal ini ya. Dan dalam kitab Amsal ini ketika kita membacanya bukan hanya sekedar kita baca, tetapi para pembaca diajak untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Mau mengikuti mana? Sebab sekali lagi ada perbandingan. Ada dua bagian, ada yang jujur, ada yang curang, bijaksana, bodoh, dan lain sebagainya. Tentu sebagai orang percaya kita ingin menjadi orang yang jujur. Mari kita lihat ada beberapa bagian. Sekali lagi, pasal yang ke-11 ini berisi tentang bagaimana menjadi orang yang jujur. Dan ini saya yakin penting bagi kita. Menjadi orang yang jujur, berperilaku jujur. Kejujuran ini akan menjadikan kita menjadi orang yang tentu dapat dipercaya oleh orang lain. Di bagian awal-awal dalam pasal yang ke-11 ini ada beberapa petunjuk untuk menjadi orang yang jujur. Untuk menjadi orang yang jujur kita harus taat beribadah. Artinya orang yang taat beribadah, perilaku hidupnya seharusnya jujur. Kalau orang yang beribadah harus jujur. Sebaliknya orang yang berperilaku tidak jujur, dia adalah orang yang tidak taat beribadah. Jadi orang yang taat seharusnya dia berperilaku jujur. Sebaliknya seperti apapun ibadah, kalau seseorang itu tidak jujur tentu ibadahnya tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ini berlaku di semua agama, di semua kepercayaan, di semua keyakinan yang dianut. Seharusnya hukum ini harus ada dan demikian. Sebab orang yang jujur pasti, sekali lagi, orang yang jujur pasti ibadahnya diterima oleh Tuhan. Amin. Sebaliknya, ibadah orang yang tidak jujur ditolak oleh Tuhan. Ya, tentu kita tidak inginkan ibadah kita ditolak oleh Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya lihat ada beberapa arti, tetapi satu arti saja yang akan saya ambil tentang jujur ini. Jujur adalah lurus
hati. Ya, lawan katanya adalah bengkok hati, atau dalam Amsal ini serong hati. Amsal pasal yang ke-11 ini 20 berkata begini. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Orang yang tidak jujur, Bapak Ibu bisa membayangkan satu perbuatan yang keji seperti apa. Dan Amsal 11 ayat 20 ini, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Tentu kita tidak inginkan hal ini terjadi bagi kita. Kejujuran atau orang yang jujur itu adalah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Matius pasal yang kelima ayat 37 berkata begini, saya akan baca untuk kita semua. Matius pasal 5 ayat 37, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan juga tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu jujur. Tidak ya dan tidak, dan langsung dikatakan tidak juga. Ada satu ayat lagi atau dua ayat dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-17 berkata dan 18. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini, atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak. Ayat 18. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Apa artinya? Ya, ketika Rasul Paulus berjanji, ya, dia katakan ya. Ya, tidak. Waktu itu dia bisa berubah tidak. Nah, jadi ya dan ya, tidak, tidak. Nah, dalam Amsal yang pasal yang ke-11 ini kita akan belajar dua hal saja tentang kejujuran ini. Saya mencatatnya. Yang pertama, Bapak Ibu, berkata begini, Amsal pasal yang ke-11 ini, khusus ayat yang pertama, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Ini ayat favorit kita atau ayat emas kita. Ketidakjujuran, poin yang pertama adalah ketidakjujuran adalah perbuatan yang menghina Allah sebagai pencipta kita manusia. Jadi kita ternyata ketika kita berbuat ketidakjujuran itu bukan hanya kita menyakiti seseorang, tetapi itu bentuk perbuatan kita yang tidak benar di hadapan Allah yang menciptakan kita. Amsal yang kita sudah baca tadi, neraca serong. Neraca serong ini adalah gambaran segala macam perbuatan yang tidak adil, perbuatan yang curang yang dilakukan. Jadi neraca serong ini sekali lagi gambaran perbuatan yang tidak adil, perbuatan yang curang yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan yang tidak adil, sekali lagi perbuatan curang yang kita lakukan terhadap manusia, ternyata itu juga sama kita lakukan terhadap Tuhan. Itu sebabnya sekali apa yang kita lakukan sekali di hadapan manusia, ternyata juga di hadapan Tuhan itu kita lakukan. Oleh sebab itu semua perbuatan ketidakjujuran, hati yang bengkok, ketidakbenaran itu, Alkitab berkata dengan tegas, kekejian bagi Tuhan. Itu perbuatan keji. Ini tentu sangat hal yang tidak kita inginkan. Orang yang menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, segala cara untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, mendapatkan kekayaan, ya dan lain-lain sebagainya, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Termasuk di dalamnya ya tidak jujuran, tipu daya, curang, semua itu dikategorikan adalah kekejian bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita semua, saudara-saudara Jemaat GPD LSAD Magelang, mari kita menjadi lebih berhati-hati lagi. Karena apa? Kita semua, sekali lagi, siapapun kita ini punya potensi untuk bertindak hal ini. Tidak jujur. Ya, disadari atau tidak itu dekat dengan kita untuk kita berlaku ya ketidakjujuran. Nah, perbuatan curang, sekali lagi saya sudah katakan di atas, perbuatan curang itu adalah merupakan penghinaan kita kepada Tuhan sebagai perlindungan dan keselamatan kita. Mari kita menjadi orang yang jujur. Hosea pasal 12 ayat yang ke-7-8 berkata begini, sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras. Ayat yang ke-8, berkatalah Efraim
Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jeripayaku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Sudah berbuat tidak jujur, tapi masih merasa benar di hadapan Tuhan. Tentu hal ini sekali lagi bukan hal yang harus kita contohi. Tetapi ingat, Tuhan pasti akan menuntut balas dengan segala macam kecurangan yang terjadi. Apapun kecurangan itu, ketidakjujuran itu, hati yang bengkok itu pasti akan dibalas oleh Tuhan. Kalimat yang penting, mari kita menjadi orang percaya yang berperilaku jujur. Jujur. Bagian yang kedua, sebab ini hanya terdiri dari dua bagian. Tentulah sangat menyenangkan hati Tuhan kalau kita berlaku adil dan hidup dalam kejujuran. Menjadi orang yang berperilaku adil dan jujur dalam pemandangan Tuhan. Ayat yang kita baca tadi, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Ini gambaran orang yang berperilaku jujur. Tuhan sangat senang dengan perilaku kita yang baik, yang adil, yang mau jujur. Sebab dikatakan ia berkenan akan batu timbangan. Ini perumpamaan saja. Neraca serong, batu timbangan, memang itu hal-hal yang ditemui hari-hari di zaman kitab Amsal ini. Tetapi ini menjadi gambaran bagi kita semua. Di hari-hari ini mari kita menjadi orang yang berperilaku jujur. Perbuatan kita jujur, membuat ibadah kita ini menyenangkan hati Tuhan. Kita beribadah menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kita diterima, doa-doa kita diterima karena kita menjadi orang yang jujur. Ingat, Allah kita adalah Allah yang jujur. Mazmur 116 ayat 5 berkata begini, Mazmur 116 ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang, pengasih dan adil. Adil itu tidak berbeda jauh dengan jujur. Allah kita punya perbuatan yang tidak pernah menyimpang, dia lurus jalannya, tidak memihak, tidak bercela. Nah, itulah Allah kita. Memang ada ungkapan berkata di hari-hari ini sulit mencari orang yang jujur, tetapi bukan berarti kita akan ikut-ikutan menjadi orang yang berperilaku tidak jujur. Tentu tidaklah demikian. Kita harus berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Mau menjadi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan melalui Amsal pasal yang ke-11 ini. Hiduplah dalam kejujuran. Berlakulah adil. Ada beberapa ayat, 6 ayat yang saya baca, terdapat di dalamnya kalimat-kalimat ini. Jangan berlaku curang. Tidak memihak. Jadi ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, tidak memihak. Jangan berlaku serong. Ya, hidup berkenan kepada Tuhan. Karena ketidakjujuran adalah perbuatan keji di hadapan Tuhan. Saya selalu mengingat almarhum Bapak Gembala beberapa kali menyampaikan ayat ini. Mazmur 37 ayat yang ke-37 berkata begini. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sekali lagi, perhatikanlah orang yang tulus. Lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Termasuk di dalamnya orang yang jujur. Ada masa depan. Keadaan kita mungkin sulit yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi kepada orang yang jujur, firman Tuhan berkata, pasti ada masa depan. Hiduplah dalam kebenaran Allah. Sebab di dalam firman Tuhan itu, kita akan belajar bagaimana caranya kita menjadi orang yang jujur. Tuhan memberkati kita semua dalam kita melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi kita. Terima kasih, biar apapun yang akan kami hadapi di hari-hari ini ketika kami mengambil keputusan, kami menjadi orang-orang yang jujur, ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Tolong Roh Kudus kuatkan kami, bimbing kami, semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu, melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin.